tadi jiwa ya. Jiwa tadi sudah sampai pada daya pikir. Daya pikir atau jiwa manusiawi. Nah, jiwa manusia. Nah, pada daya fikir tadi yang muncul dari awal pada daya fikir tadi akal materi. Wah, akal material atau potensi lah, akal potensi. Nah, setelah berkembang lagi, maksudnya tadi manusia berkembang, jasad manusia berkembang ini atau sudah melahirkan lah. Kalau daya fikir ini ya kan dia sudah, makanya kenapa biasanya Anda lihat begini teman-teman, kadang seorang ibu itu kalau dia mengandung sudah besar perutnya, kadang dia sering ngomong dengan kandungannya. Nah, dia mau ajar karena janin itu jiwanya sudah bisa menangkap itu, sudah hidup, sudah sampai pada David, tetapi dia tidak akan paham, mesti dia tunjukkan materinya. Dia tidak paham, paling yang dikenalkan itu dia sebut ibu, bapak, seorang orang tua itu dalam mengenalkan apalah, karena sudah jiwa itu sudah menerima, sudah sampai pada makom daya pikir dalam perut itu. Ketika kandungan sudah berusia 8 bulan atau 9 bulan, maka jiwa tadi sudah sampai ke daya pikir. Ini terus yang akan berkembang sampai manusia lahir dan besar. Tergantung apakah daya pikir, akal material ini akan berkembang menjadi akal aktual, akal aktif sampai menemukan Tuhan. Itu tergantung pada pengetahuan apa yang dapat oleh manusia. Akal material atau akal potensi ini supaya dia bisa aktual, maksudnya supaya akal ini menjadi aktual gitu. Akal material ini dia harus berkomunikasi dengan akal pertama. Akal pertama. Apa itu akal pertama? Kalau dalam istilah agama, akal pertama ini Nur Muhammad. Nur Muhammad dia. Kalau dalam berkenaan dengan dalam istilah teologi, akal pertama ini Nur Muhammad. Maksudnya akal pertama kan ada. Anda kalau belajar filsafat, ada yang disebut pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah akal, pena dan akal begitu. Nah gitu. Cuman saya lebih fokus pada aspek pengetahuannya dulu lah gitu. Tidak mengentalkan kajian ini pada unsur agamanya gitu. Nanti ada kajian-kajian lain lah kita bahas. Nah, makanya akal material, supaya bagaimana cara akal material tadi aktual. Maksudnya aktual itu begini, bahwa ketika manusia ingin memahami sesuatu, tidak mesti dia harus ditunjukkan materinya. Maksudnya ketika disampaikan konsepnya dia langsung paham. Nah gitu. Makanya akal material ini supaya aktual, akal material ini harus dia berkomunikasi atau berkontaminasi dengan akal pertama yang disebut atau Nur Muhammad begitu. Nah, untuk sampai pada akal pertama, supaya bisa berkomunikasi dengan akal pertama, akal material ini, dia harus sampai dia harus melewati yang namanya akal aktif. Akal aktif kalau dalam istilah agama ini yang disebut Jibril. Gitu, Jibril dia. Akal aktif ini Jibril. Akal pertama ini Nur Muhammad. Gitu. Jadi akal potensi pada manusia ini supaya bisa sempurna memahami hakikat atau sesuatu, dia harus sampai pada akal pertama yaitu Nur Muhammad. Nah, untuk penghubung daripada akal pertama Nur Muhammad, Anda butuh yang namanya akal aktif atau yang disebut Jibril. Itu penghubung. Nah, sehingga akal potensi ini atau akal materi ini dia akan menjadi yang namanya akal, sehingga dia menjadi akal aktual. Akal aktual. Nah, gitu. Apa itu akal aktual? Akal aktual adalah akal yang dalam memahami sesuatu, ketika dia memahami sesuatu, dia menggunakan tindakan berpikir. Ini kalau dalam istilah logika, ini yang disebut dengan ilmu ujhuli, ilmu sulit lah, atau ilmu yang membutuhkan perhitungan, ilmu najhari.
Kalau Anda belajar logika, Anda dapat ini ilmu najhari, gitu. Ilmu yang membutuhkan tindakan berpikir. Kalau Anda baca dalam logika itu ada, misal kalau Anda baca ringkasan logika Muslim itu, Anda dapat pembagian ilmu itu. Nah, makanya supaya akal material atau akal potensi ini bisa menjadi akal aktual, ya kan, dia harus ini berkomunikasi dengan akal aktif. Nah, itu dia harus paham hakikat akal aktif dan akal pertama. Dia harus tahu ini Jibril itu apa, Nur Maha itu apa pada manusia itu. Nah, akal aktual ini akal yang ketika memahami sesuatu atau memahami hakikat-hakikat, dia menggunakan tindakan berpikir. Artinya di sini manusia mulai menggunakan pikirannya. Jadi ketika dia memahami sesuatu atau hakikat, cukup dia pahami konsepnya, gitu. Cukup dia pahami konsepnya. Anda sampaikan konsep saja, Anda sampaikan ilmunya, orang akan paham. Dia sudah bisa paham loh. Maksudnya akal aktual pada manusia ini ketika orang sampaikan ilmu sesuatu, ilmu dari hakikat sesuatu atau konsep sesuatu, konsep hakikat, akal ini sudah bisa paham dia. Maksud dia sudah mengerti dan paham tanpa harus menunjukkan materi seperti akal potensi, akal materi pada awal ini. Jadi di sini jiwa manusia dari aspek pikiran dia sudah mulai berkembang. Jadi kalau manusia sudah akalnya sudah aktual, maka ini manusia yang sudah bisa menemukan hakikat sesuatu menggunakan pikiran. Maksudnya dia bisa mengenali hakikat Tuhan atau mengenali sesuatu yang bersifat ilmu itu, cukup dia menggunakan pikirannya, dia belajar menggunakan pikirannya dengan berpikir, gitu maksudnya. Misalnya Anda ingin memahami unsur alam, Anda akan berpikir, Anda akan tidak lagi harus menunjukkan materi, gitu. Itu yang disebut akal aktual. Nah, gitu. Di sisi lain, akal material atau akal potensi juga ini, selain dia berubah menjadi akal aktual ketika berkomunikasi dengan akal aktif atau akal pertama, akal material juga ini bisa menjadi, dia akan mengaktual menjadi akal Mustafa. Akal Mustafa. Tahu apa Mustafa? Terpuji, akal yang terpuji. Nah, apa itu akal Mustafa atau akal terpuji? Akal yang apabila dia memahami sesuatu, ingin memahami sesuatu atau mengetahui hakikat sesuatu, dia melakukan penyucian diri. Kalau akal aktual, jika ingin mengetahui sesuatu, ilmu atau hakikat, dia menggunakan tindakan berpikir. Maksudnya menggunakan pikiran dulu. Kalau akal Mustafa, ketika ingin mengetahui ilmu atau mengetahui hakikat sesuatu atau nama-nama sesuatu, dia melakukan penyucian diri. Inilah akal para nabi. Ini akal para nabi. Jadi para nabi itu pengetahuannya di sini, bukan di sini. Ini pengetahuan para nabi. Di mana para nabi mengetahui sesuatu itu lewat melakukan penyucian diri dengan mukastafah kepada Tuhan, atau dengan melakukan mukastafah, penyucian diri. Maksudnya mereka mengetahui hakikat ilmu, mereka langsung menyaksikan, maksud lihat langsung hakikat ilmu, hakikat sesuatu. Inilah yang pernah diajarkan oleh Al-Quran itu. Anda pernah dengar begini, pada saat Nabi Adam diciptakan, setelah Nabi Adam sempurna dibentuk dan diciptakan, Adam dikenalkan satu-satu nama benda, makom nama-nama, alama adama asmahulaha. Allah mengenalkan satu-satu, Allah memperkenalkan nama-nama pada Adam. Ini yang maksud akal Mustafa itu. Jadi sesuatu hakikat atau ilmu itu langsung dikenalkan. Maksudnya diperlihatkan langsung seperti yang pernah diterima oleh Adam. Adam dulu pernah diajarkan begitu oleh Tuhan. Adam langsung diajarkan alama adama asmaulaha. Adam diajarkan satu-satu nama-nama benda. Nah, makanya akal Mustafa ini adalah akal yang ketika dia ingin mendapatkan ilmu atau memahami hakikat, dia melakukan penyucian diri. Nah, dalam penyucian diri dia langsung menyaksikan atau langsung melihat sesuatu itu, hakikat-hakikat. Dia langsung menyaksikan dan mengetahui.
Makanya saya sebut ini pengetahuan para nabi, bukan pengetahuan manusia biasa. Kalau kita sih ya di sini kita mengetahui, kita masih menggunakan tindakan berpikir. Bahkan ketika kita melakukan penyucian diri, mungkin kita hanya saksikan cahaya, kita hanya melihat cahaya, tidak seperti para nabi yang murni menggunakan penyucian diri. Akal mustafat itu dengan penyucian diri. Anda misalnya, bukan berarti Anda tidak bisa. Kalau Anda sanggup melakukan penyucian diri, kalau Anda sanggup bisa. Cuman bedanya Anda bukan nabi, kita yang bukan nabi, ya kan? Tetapi cara itu bukan tidak bisa kita lakukan, bisa. Kalau Anda siap, ya silakan. Gitu. Ada dua jalan menuju Tuhan itu. Ada dua jalan mencari ilmu pengetahuan dan sampai pada hakikat. Makanya potensi yang diberikan kita ada dua, ada akal dan hati, kalbu. Nah, maka kalau Anda mau menggunakan akal ya daya fikir, tindakan berpikir, yaitu akal aktual. Kalau Anda mau melakukan penyucian diri, ini dia akal Mustafa. Langsung menyaksikan ilmu dan hakikat.